Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Malaysian GP part kedua. Ini kayaknya akan lebih panjang daripada part pertama yang udah panjang itu, karena skrip gue ada 10 lembar kak. Mudah-mudahan nggak panjang nih, mudah-mudahan. Karena biasanya kalau gue kesambet dan lupa, biasanya ada yang kelewatan. Nah, yang pertama kita bahas adalah update dulu di luar 2 pabrikan terbaik. Jadi, update terbarunya Noah Detwiler. Noah Detwiler kemarin kan kabarnya sudah menjalani beberapa operasi dan kondisinya masih dalam keadaan kritis. Nah, kemarin kabar terbaru dari timnya adalah masa kritisnya sudah terlewati, tetapi dia masih dirawat di ruang ICU. Jadi semoga Detwiler bisa melewati masa pemulihannya di ICU dan akhirnya bisa pindah ke perawatan biasa, perawatan normal sebelum dia kembali ke negaranya. Nah, sementara Rueda sendiri ternyata dipindahkan ke rumah sakit swasta di Kuala Lumpur. Maklum orang kaya kak. Dipindahin ke rumah sakit swasta di Kuala Lumpur dan kabarnya dia punya paru-paru itu sudah membaik, sehingga hari ini kalau bukan besok itu akan dipindahkan ke Spanyol untuk menjalani operasi patah tangannya. Karena di sana dia akan ditangani oleh Dr. Mir dan Dr. Charte. Nah, kabar terakhir juga datang dari jurdun Mangkage Jorge Martin. Jadi dia kemarin pengumuman bahwa dia akan melewatkan Portugis GP Portimao. Hasil pemeriksaannya katanya lengannya memang udah bisa diangkat-angkat, udah bisa bergerak, tetapi platnya dia yang di bahu patahan yang 3 patahan itu ternyata masih perlu proses penyembuhan sehingga dia nggak mendapat izin untuk bisa hadir di Portimao. Tetapi ya minggu depan akan ada pemeriksaan lagi, mana tahu dia bisa turun di Valencia GP atau di Valencia Test, karena menurut gua Valencia Test itu penting buat dia. Jangan sampai dia miss lagi pramusim kayak musim ini, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi nampaknya Savadori lagi yang akan menggantikan dia. Nah, karena kemarin di pas 1 gua nggak bahas Savadori karena nggak dapat dia punya artikel, nah kali ini gua dapat. Dia finish P16, naik 5 posisi. Jadi dia bilang sayang sekali karena saya kehilangan waktu di awal balapan ketika duel dengan Chantra. Sementara kecepatan saya di awal balapan cukup baik untuk tetap berada di dalam grup. Lalu dalam balapan saya mendapatkan banyak slipstream, lalu suhu ban depan meningkat dan ban mulai mengalami penurunan performa. Kami akan terus menguji hal-hal baru dan kami sudah memiliki beberapa ide yang akan kami uji di Jerez dalam waktu 2 hari selama tes private. Jadi para rider Michel Pirro, ya Savadori, kayaknya hampir sebagian besar tes rider itu akan ngumpul semua di tes Jerez, termasuk Nicolo Bulega yang juga akan menguji Desmo GP 25-1 untuk pertama kalinya. Mereka akan tes kalau nggak salah tanggal 30 sampai 31. Jadi semua tes rider yang dari Malaysian GP kemarin balapan itu langsung pindah semua ke Jerez. Kemudian gosip datang dari media Perancis. Ini sebenarnya nggak perlu dibahas di sini, tapi karena agak mengganggu bagi gue, jadi gue bahas lah ya. Jadi somehow media Perancis mulai mengkritik Snaktaro karena kondisinya kemarin itu kan dia udah mulai bahasanya pengen hengkang tuh dari Yamaha. Tetapi media Perancis ini somehow meragukan bahwa memang M1 Yamaha itu terlalu buruk kah atau bagaimana, karena menurut mereka kualifikasinya Jack Miller, Papa Pip di Australian GP kemarin itu lumayan karena dia kan P4 kan kemarin di Phillip Island. Nah, sementara Snaktaro udah berapa kali coba dia pole position terus kan. Jadi kalau mau dibilang apakah memang ini M1 lambat, mereka mempertanyakan apakah memang selambat itu ketika balapan atau bagaimana, karena logikanya oke lah dia lap per lap memang terbukti bagus menurutnya Snaktaro. Iya memang lap per lap terbukti bagus, tetapi kalau per balapan kayaknya nggak bisa dibilang seperti itu. Nah jadi somehow media Prancis ini merasa Snaktaro ini udah mulai kayak Pecco Bagnaia menurutnya mereka, karena mereka juga nggak suka sama Pecco sih. Jadi dia bilang udah mulai kayak Pecco yang cari-cari alasan aja dengan dia punya performa. Menurut gua ya nggak kayak gitu juga sih. Sejauh ini cuma Snaktaro yang bisa bikin M1 inline bagus di balapan panjang, ya itu beda cerita dengan kualifikasi. Well, kualifikasi juga cuma dia yang bagus masalahnya kak. Jadi lu mau gimana lagi, mau membandingkan dengan Jack Miller juga masalahnya. Jack Miller cuma bagusnya di Phillip Island, itu juga crash kak, gimana sih? Tapi ya begitulah, mungkin ada titipan
entah dari mana. Kan udah gue bilang, Snektaro ini bukan murni darah Prancis, sehingga ya lu nggak bisa ekspektasi bahwa media Prancis akan defense dia luar biasa. Enggak, ini beda perlakuan, sorry itu saya dengan Sarko. Kalau Sarko itu karena dia murni darah Prancis, jadinya emang bener-bener dibela, defense luar biasa kalau media Prancis sama Sarko. Kalau sama Snektaro ya kadang iya kadang kagak. Nah, tumben-tumben kali ini mereka mengkritik Snektaro dan bilang bahwa Snektaro itu cari-cari alasan karena pengen hengkang aja, jadinya dia sengaja aja katanya buat bilang bahwa dia punya motor ini jelek bla 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 bla. Gua agak-agak nggak setuju sih, karena kan Yamaha-nya Snektaro ini bukan, kalau mau dibilang anomali ya nggak juga, karena memang lagi bapuk-bapuknya ya. Lu nggak bisa bilang ini anomali atau bukan, kan beda sama Peko. Peko itu emang anomali, kadang bagus kadang kagak kan. Kalau ini ya kadang lebih bagus, tapi nggak juga seburuk-buruk amat ya kan, nggak se-flip-flop Aprilia kalau boleh gue jujur. Karena Aprilia lumayan bagus di Mandalika dan di Phillip Island, begitu sampai di Sepang amburadul. Nah sementara Yamaha ya mungkin nggak terlalu bagus, tapi ya stagnan di situ kalau menurut gue ya. Tapi mbuh lah ya cara media Prancis melihat dia punya performa. Yang pasti Veda Ega Pratama, bener nggak sih gue bahasanya, resmi diumumkan akan bergabung dengan Idemitsu Moto3 tahun depan. Ini juga kayaknya nggak dibahas di media lokal ya temen, tetapi gue dapat kabarnya justru lu tahu dari mana? Italia. Ya agak-agak unik sih, tapi ya begitulah. Yang pasti Furusato itu akan naik ke Moto2 tahun depan. Entah dia akan menemani Aji atau menemani Kuni, gue nggak tahu. Tapi yang jelas Ega itu akan masuk di Moto3 Honda Idemitsu. Nah ngomongin lah kita Honda, makanya gue bilang ini panjang karena perintilannya ternyata banyak kak. Honda kan kemarin podium kedua tuh musim ini, hure-hure dong. Iya, kalian bisa lihat Mir tuh hure-hure di pedok meskipun nggak main sempens di depan podium gitu, tapi dia hure-hure di pedok dan itu diposting sama Honda. Ditanyalah dua punggawanya Honda, Papi Peripuik dan Papi Albesiano. Papi Peripuik dulu dia bilang, saya sih sebenarnya nggak terlalu optimis dulu dengan dua podium ini. Kenapa? Bagi saya Ducati tetaplah sebuah tolok ukur, dan saya mengatakan ini berdasarkan teknologi dan metodologi yang mereka gunakan yang sangat canggih. Tetapi kalau mau ditanya soal musim ini secara keseluruhan, saya harus jujur tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Ducati, bahkan dengan fakta bahwa kami ada di podium Sepang hari ini. Karena ya Puig juga mengakui bahwa Mir punya podium itu memang keberuntungan, hibahnya Peko, karena Peko emang lagi boncos-boncosnya ya kan. Yang bisa dibanggakan dari performanya Mir kemarin untuk dibandingkan dengan Ducati itu cuman karena dia battle sama Aldegar dan dia berhasil menyalip Aldegar di trek lurus. Ya mungkin itu memang satu dari sekian hal, tapi masalahnya ya Fermin Aldegar juga berakhir crash, artinya dia memang lagi dalam kondisi nggak bagus performanya. Jadi kalau mau dibilang battle-battlean ya mungkin kalau mau diukur mau battle siapa yang lebih bagus ya mungkin sama Peko. Ya Peko juga nggak bisa karena Peko lagi jelek-jeleknya, ya mungkin sama Alex Marquez atau sama Morbidelli atau Digia ya kan. Nah masalahnya itu nggak terjadi. Jadi Papi Peripuik bilang ya kita nggak bisa jadikan tolak ukur kita punya podium sekarang. Sejauh ini secara keseluruhan belum ada yang bisa membandingkan diri dengan Ducati. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah perkara Diogo Moreira kan udah gue bilang ini proyeknya Papi Peripuik. Jadi ditanya lah dia, proyek lu kayaknya berhasil nih. Jadi dia bilang, ya saya sudah memperhatikan dia sejak dia balapan di Moto3 dan tahun ini muncul kesempatan untuk merekrut dia. Diogo adalah pembalap yang sedang naik daun. Dia sangat cepat dengan peluang yang nyata untuk memenangkan gelar Moto2. Dia sangat cocok dengan filosofi Honda. Dalam salah satu pertemuan kami dengannya, dengan agennya juga dan dengan dia punya pelatih, saya rasa dia mengerti bahwa proyek kami bisa menarik minatnya. Dia adalah anak muda yang sangat menjanjikan, terampil dan kuat secara teknis. Dan karena semua alasan ini, kami menawarinya kontrak jangka panjang selama 3 tahun. Clear, 3 tahun. Karena kan kemarin cuma dibilang multi tahun tuh. Nah udah, Papi Peripuik udah bilang 3 tahun. Jadi clear ya, 3 tahun 1,5 juta euro. So ditanya lah dia, ya emang lu sengaja rekrut dia untuk persiapan 2027 gitu? Jadi dia bilang gini, 2027 itu memang agak tidak biasa karena ada peraturan baru dan kita akan punya pemasok ban baru. Oleh karena itu akan sangat sulit bahkan mustahil bagi para rider untuk menentukan motor mana yang akan menawarkan jaminan terbaik.
Nah, ini kan terkait dengan Marc Marquez sama Pedro Acosta kan kemarin. Kan udah gue bilang, kalau mau memilih tahun 2027, mereka akan memilih siapa? Mereka akan memilih pabrikan yang kaya raya agar bisa mengembangkan motor sebaik mungkin. Karena itu mulainya dari nol. Kalau pabrikannya memang nggak kaya, ya paling enggak ya ada basic lah untuk unggul. Tapi ya kan kita nggak tahu, 850cc semuanya dari nol. Makanya Papi Peripuik bilang itu memang semuanya mulainya dari nol. Dan karena itu sulit bagi para rider untuk menilai mana motor yang lebih baik. Karena semuanya mulainya dari nol. Udah nggak ada standar lagi siapa yang lebih baik. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang memang benar pasar pembalap tahun 2027 itu akan dibuka lebih awal dan akan ada ketidakpastian, itu sudah pasti. Jadi tahun depan pasar rider akan mulai rame banget untuk persiapan tahun 2027. Siapa yang berani mempertaruhkan dirinya kepada proyek-proyek yang menurut mereka, oh ini mungkin bisa bagus karena mereka punya banyak uang, yang penting gua bisa bantu. Atau yang karena gua nggak bagus ngembangin motor, ya gua harus siap sama pabrikan yang sudah tahu gimana caranya ngembangin motor meskipun nggak ada duit. Contoh, Marc Marquez kan udah banyak duit tuh. Dia pergi aja ke pabrikan yang mungkin nggak banyak duit tapi pengembangannya oke menurut dia. Sementara rider yang bagus pengembangannya itu bisa membantu pengembangan pabrikan-pabrikan kaya yang nggak bisa ngembangin motor tetapi punya duit. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi Puig bilang, kita tidak boleh lupa bahwa DNA Honda itu adalah balapan. Soichiro Honda yang memulai kompetisi ini adalah hasratnya. Kami memang sedang melewati masa sulit tetapi kami tetap bekerja dan untungnya banyak hal sudah berubah di Jepang. Saya tidak tahu apakah saya akan mendefinisikannya sebagai sebuah peringatan, tetapi kita harus ingat dari mana kita berasal. Kita tertinggal jauh selama bertahun-tahun, apakah kita puas? Tidak sama sekali. Tetapi kami sedang meletakkan fondasi dengan sumber daya manusia dan keuangan untuk berjuang meraih kemenangan lagi. Jadi dia sudah clear, kalau lu mau tanya uang kita ada. Yang penting kita punya sumber daya, rider yang bisa ngembangin, direktur teknis yang bergerak cepat, itu intinya kalau di Honda. Nah, apakah ini cukup untuk 850cc? Itu masih dilihat nanti di tahun 2027. Tetapi Papi Peripuik bilang jangan senang dulu dengan podium keduanya Joan Mir di Malaysia kemarin. Nah, Papi Albesiano juga nadanya sama. Dia bilang kita perlu berhati-hati dengan data yang ada. Memang komponen baru yang digunakan di sini Februari lalu itu berfungsi, tetapi ini kan bulan Oktober. Kita berbicara tentang komponen baru di setiap aspek sepeda motor. Dan data ini tidak bisa dibandingkan lagi dengan di pramusim. Nah, ini juga sama bahasanya dengan Aprilia yang dia punya motor udah meningkat. Jadi mereka punya basis data waktu di pramusim sama ketika balapan Sepang itu udah beda jauh karena kondisinya emang beda, udah motornya update-nya beda. Coba. Jadi ya memang udah nggak relevan katanya datanya. Ini juga mungkin jawaban untuk ada yang komen di blog yang bilang ini sirkuit Sepang mestinya dihapus aja nggak sih, kayak terlalu banyak korban gitu, kayak nggak aman. Nah, udah gue bilang selama ini yang jadi korban di Sepang itu nggak ada hubungannya dengan trek. Jadi nggak ada hubungan dengan keamanan trek, Kak. Ya crash aja atau ketabrak, tapi nggak pernah yang punya masalah dengan entah layoutnya sirkuit, entah gravelnya, entah apanya. Itu nggak pernah ada masalah di situ. Jadi kalau kalian bilang mestinya dia dihapus, nggak bisa, Kak. Bahkan itu saking bagusnya itu sirkuit Sepang, udah gue bilang ya, saking bagusnya itu sirkuit Sepang, dia itu nggak pernah miss menggelar winter test. Bahkan di saat COVID loh ya. Saat COVID tahun 2020 kemarin, winter test masih digelar di Sepang, Kak. Jadi lu pikir gimana coba? Jadi Albesiano juga bilang kayak gitu, tidak ada sirkuit lain yang selengkap sirkuit ini. Karena di sini kita bisa menguji traksi, pengereman, stabilitas, getaran, akselerasi, dan semuanya itu bisa diuji di sini. Itulah kenapa sepeda motor itu harus datang dalam kondisi lengkap dan memenuhi semua persyaratan untuk berkendara ketika mereka sudah sampai di sirkuit Sepang untuk pengujian. Makanya biasanya kalau tes Valencia itu ya ada yang datang dengan motor baru, ada yang kagak. Tapi kalau di Sepang mau nggak mau semuanya nongol dengan mesin baru. Karena ini adalah sirkuit di mana menurut para insinyur adalah sirkuit yang paling lengkap. Nah, buat yang tanya, terus kemarin itu kenapa yang banyak celaka kesini ke sana? Udah gue bilang itu nggak ada hubungannya dengan keamanan trek. Selama trek itu aman, nggak ada alasan untuk menghapus, terutama karena penontonnya rame terus.
susah mau dihapus Kak. Beda kalau kayak Silverstone atau kayak Portimao lah yang kurang-kurang kan yang hadir, dan dia punya ya gravelnya lah, ya tikungannya lah, ya apanya lah yang bermasalah, itu beda cerita. Lu bandingan aja sama Mandalika. Mandalika belum apa-apa, ya gravelnya lah, ya layoutnya lah, ya aspalnya lah. Nah, Sepang itu nggak tersingkir sama sekali. Satu-satunya menurut gue yang punya masalah kemarin itu apa ya? Drainasenya, masih ingat? Kayaknya cuma masalah itu pun tahun berapa ya? 2016-an, 2017-an, 18-an. Masih ingat banget gue itu perkara drainasenya karena waktu itu hujan deras dan itu menggenang di trek, jadi diperbaiki drainasenya dan setelah itu nggak ada masalah lagi. Jadi yang banyak korban di situ entah dari berbagai kelas ya, udah gue bilang itu banyak kelas di situ yang bukan cuma MotoGP, Moto3 dan Moto2, di luar itu pun sebenarnya ada Kak. Jadi masalah itu nggak ada hubungannya dengan keamanan trek. Kalau kalian ngintil gue dari tahun lalu kan udah gue bilang ada tuh yang iseng-iseng di situ. Nah itu kan udah gue bilang di tikungan 3 lagi. Masih ingat tahun lalu Papa Pip di situ juga kan? Nah ini juga di situ juga. Jadi begitulah dan begitulah. Jadi Albesiano bilang pengalaman saya menunjukkan bahwa setelah tes yang bagus di Sepang dan kita kembali lagi ke sini balapan, ya hasilnya tidak terlalu sesuai dengan harapan kami karena memang tidak relevan lagi antara Februari dengan Oktober. Tetapi ya memang stabilitas yang sudah kita nikmati antara tahun 2024 dan 2025 merupakan sebuah aset bagi kami. Tetapi ada satu area yang menjadi prioritas utama kami, yaitu aerodinamika. Ini adalah bidang yang Honda tertinggal bertahun-tahun. Sekarang aerodinamika menjadi akselerator performa mereka. Aerodinamika adalah bidang di mana upaya telah meningkat paling pesat dan di mana kami telah mencapai kemajuan yang signifikan. Kami baru mulai bekerja secara ekstensif di bidang ini 1 atau 1,5 tahun lalu. Implikasinya, kemajuan yang terlihat di tahun 2025 ini hanyalah permulaan. Bagaimanapun, saya seharusnya tidak terlalu optimis tentang balapan, tetapi pada akhirnya saya rasa saya bisa optimis. Jadi dia bilang saya nggak mau terlalu optimis, tapi ya saya bisa optimis sih sebenarnya. Nah, mengenai ini, Luca Marini kan kemarin itu gagal lolos ke Q2 gara-gara selisih berapa sih itu dengan Pecco Bagnaia punya Q1. Jadi dia itu startnya dari P13 dan waktu itu dia ditanya, lu gimana perasaan lu miss masuk ke Q2 cuman berapa per 1000 detik gitu dari Pecco Bagnaia. Jadi dia bilang bagaimanapun cuman ada 2 spot yang tersisa untuk lolos ke Q2. Jadi karena Q2 itu penting sekali dan spotnya cuman 2, jadinya kita mati-matian untuk bisa lolos ke sana. Dan itu kalau normal-normalnya itu kan yang ikut cuman ada 12 orang ya, 12 semuanya masuk di Q1 rebutan untuk 2 spot. Ya bener juga sih, masuk di akal. Karena kan misal nih grid cuma 22 tuh di luar wildcard ya, itu kan otomatis yang masuk di Q1 itu cuma 12 orang. Nah cuma 2 spot yang akan direbutin di situ untuk bisa lolos ke Q2. Jadinya ya memang mereka senggol bacok ala-ala ya kalau mau pakai cara licik ya segala cara lah dipakai buat bisa dapat 2 spot untuk lolos ke Q2. Nah sementara Q2 ya hampir bisa dibilang barisan depan sampai menengah lah. Jadi ibarat kata lu mau finish dimanapun selama lu masih startnya di top 10 itu masih lumayan melegakan. Nah sementara yang di belakang udah di belakang aja, udah nggak bisa lagi karena 12 orang rebutan untuk 2 spot. Makanya Luca Marini bilangnya mungkin bisa kali ya ditambah jadi 3 atau 4 ala-ala Moto3 dan Moto2. Ya kita lihat aja nanti siapa yang punya aturan, karena itu urusannya Dorna sih. Tanya dulu ketua geng Kak, ketua geng, kalau ketua geng keseringan masuk Q1 mungkin akan ada aturan kayak gitu. Mungkin kalau dia keseringan masuk Q1 dan dia sering gagal lolos ke Q2, biasanya itu bakal ditambah, tergantung sabdanya dia. Nah, kabar lain datang dari Liberty Media. Jadi, kabar terbarunya adalah Liberty Media akan melakukan perombakan sedikit di direksinya mereka. Jadi, CEO-nya Liberty Media yang sekarang menjabat itu menyatakan akan resmi mundur dari jabatannya dia sebagai CEO dan akan digantikan oleh wakil CEO-nya dia, kalau nggak salah namanya Rob Bennett, dan itu yang akan menggantikan per 1 Januari 2026 tahun depan. Katanya kalau gue cari-cari di sana sini, katanya Rob Bennett ini adalah salah satu yang menginisiasi pengakuisisian F1 dan kemungkinan dia juga yang punya ide untuk mengambil alih MotoGP.
Jadi gosip bahwa akan ada aturan untuk para pemilik tim punya kehadiran tahun depan. Kalau nggak memenuhi kuotanya akan dijual slotnya, itu kemungkinan berasal dari Bennett ini, bukan dari CEO-nya yang sekarang. Jadi ya kita lihat nanti akan seperti apa kepemimpinannya Bennett. Tetapi yang jelas gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya mereka ini semacam gimana ya, kayak memanfaatkan F1. Jadi dia beli F1 yang kurang populer terus dipopulerkan, lalu dinaikkan kapitalisasinya. Kapitalisasi itu apa lagi ya? Kapitalisasi itu nilainya. Nah, nilainya itu setelah F1 terkenal kan nilainya makin gede tuh. Nah, rencananya katanya mereka kalau sudah mencapai nilai tertentu, mereka berencana untuk menjual F1 entah kepada siapa. Tetapi yang jelas mereka tidak berencana selamanya berada di F1. Katanya sih seperti itu. Jadi kita lihat aja nanti. Nah, bicara soal kepemimpinan Liberty Media, kita bahaslah KTM. Kabar terbaru muncul dari India. Owner Bajaj sebagai salah satu pemegang saham terbesarnya KTM itu memutuskan untuk memangkas biaya-biaya yang keluar itu sampai 50%. Jadi mereka berencana untuk menutup pabrik di Austria dan memindahkannya ke India, dan itu cuman bisa memotong biaya 30%. Sementara dia berniat memotong biaya sampai 50%. Artinya KTM kemungkinan tidak akan balapan di MotoGP tahun 2027. Tahun depan gimana Mbak Yung? Tahun depan itu dananya udah dialokasikan, sudah fix 60 juta euro. Nah, kalau 2027 itu lain cerita. Kenapa? Karena mereka harus mengembangkan motor 850 cc. Itu lain lagi pengembangannya. Jadi ya kemungkinan kalau ini dipangkas-pangkas ke kiri dan ke kanan, kemungkinan ya kita nggak akan bisa melihat KTM tahun 2027. Nah, pirtinyi ini idili itu 4 rider bakal kemana? Nah, itu dia. Jadi kita lihat aja nanti apakah slotnya KTM yang 4-4-nya itu akan dijual ke pabrikan baru atau dikasih ke tim satelit. Jadi alih-alih ada pabrikan baru yang bergabung, kemungkinan tim satelit yang akan bergabung entah dari mana. Jadi karena kita sudah membahas KTM, kita bahaslah Pedro Acosta. Podium 2, naik 3 posisi. Ini sebenarnya agak menarik, dia punya pembicaraan di belakang podium kemarin. Dia kan ngomongnya pakai bahasa Spanyol karena itu kan all Spanish podium. Jadi si Acosta itu yang bilang, itu si Peko kasihan banget tau nggak, itu motornya sampai jedek-jedek gitu waktu gue nyalip. Kayaknya dia ada masalah. Nah, si Mir datang, dia bilang, iya kayaknya gue beruntung gara-gara dia. Kayaknya ada masalah, emang entah itu bannya apa gimana gitu, karena dia melebar berapa kali dan kalau gue lihat-lihat dia sempat ada masalah kayaknya dengan bannya. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi di Malaysia GP kemarin terkait dengan performanya Peko yang berhasil meraih pole position meskipun gagal memecah rekornya tahun lalu karena dia masih pegang rekor tahun lalu lap. Ini bukan di antara Jorno Pedok atau di antara pedok, tetapi di antara para rider. Para rider itu mulai yang kayaknya memang ada yang salah deh dengan motornya Peko ini. Karena mereka cukup tahu Peko itu siapa dan mereka sudah tahu seperti apa kepribadiannya Peko kalau bawa motor di track. Jadi mereka itu nyaris nggak pernah meragukan kemampuannya si Peko untuk bawa motor. Tetapi mereka memang katanya sih, gosip berumput sepoi-sepoi, semoga gue salah. Mereka memang mulai meragukan motornya Ducati. Jangan-jangan emang Ducatinya nih. Makanya si Pedro Acosta itu bilang, itu si Peko kasihan banget, itu motornya jedek-jedek waktu gua lewat. Berarti mereka memang ngerti bahwa memang ada masalah dengan motornya Peko, meskipun memang motornya Marc Marquez nggak ada masalah. Motornya di Gia ya nanti kita bahas apa yang terjadi dengan dia. Biasa kalau dia itu kalau bagus bluffing, kalau jelek mulai ada alasannya. Jadi mereka memang nampaknya mulai ngerti ini kayaknya emang masalahnya motornya deh. Jadi Pedro Acosta dia bilang, saya tahu akan sulit bagi kami untuk mengendalikan ban di sini, tetapi saya punya rencana yang sama seperti kemarin. Saya menginginkan hasil yang bagus untuk tetap berada sejauh mungkin di depan dan mencoba mengikuti Alex dan Peko. Anda bisa melihat Alex memiliki kecepatan yang lebih tinggi terutama di awal balapan, tetapi setelah itu saya mampu mencatatkan lap seperti dia. Hanya saja pada saat itu dia sudah terlalu jauh di depan untuk bisa bersaing dengannya. Jadi ya saya menerimanya saja untuk berada di belakang dia. Saya bersenang-senang hari ini, saya bahkan sempat sedikit bersaing dengan Peko. Jadi ditanyalah dia, kalau misalnya lu nggak ribet duel sama Peko, apakah lu masih bisa ngejar Alex gitu? Jadi dia bilang pada titik tertentu, kami memang sempat sedikit bersaing antara lap 9 dan 10 kalau tidak salah.
kami berdua memang sedikit tertinggal waktu lap dibandingkan Alex. Tetapi bagaimanapun juga memang benar bahwa mungkin dengan menyalip Pecco lebih awal saya bisa tetap lebih dekat dengan Alex Marquez di akhir balapan. Hanya saja Ducati memiliki traksi yang lebih baik di tikungan, di tengah tikungan. Jadi balapannya memang akan sangat sulit bagi saya. Saya rasa kami meraih hasil terbaik di sini hari ini. Jadi ditanyalah dia, oh berarti kayaknya lu udah pinter hemat-hemat ban nih karena lu udah bisa pakai ban belakang soft. Karena kan kemarin di Phillip Island lu ngeluh, hampir semua KTM ngeluh soal ban. Nah sekarang kayaknya lu masih bisa tuh menghemat ban soft lu. Jadi dia bilang kami sering mencoba berbagai cara untuk mengurangi keausan ban dan terkadang itu tidak berhasil. Terkadang kami menemukan solusi, terkadang tidak, dan kemudian saya juga belajar mengelola situasi dengan lebih baik. Terkadang saya tahu bahwa dengan balapan terlalu berlebihan, ban saya terlalu aus di tengah balapan dan kemudian saya tidak bisa menyelesaikan balapan dengan kondisi yang baik. Dan dalam hal itu saya tahu itu salah saya. Saya pikir kami melakukan pekerjaan dengan baik. Sulit untuk memperjuangkan kemenangan di sini, tetapi jelas kami lebih dekat dari yang kami duga. Ditanyalah dia soal akhir musimnya. Dari awal musim sampai sekarang, kira-kira gimana menurut lo? Jadi dia bilang dengan lebih sedikit podium musim ini, poin saya justru lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Rasanya saya menjadi lebih konsisten setelah jeda musim panas. Saya rasa kami tidak membuat kesalahan besar. Kami hampir selalu memanfaatkan peluang yang ada. Tentu saja kami melewatkan beberapa di antaranya. Saya rasa musim ini tidak terlalu bagus karena kami hampir bisa dibilang tanpa gol. Saya merasa seperti berjuang sia-sia dan bukan itu alasan saya di MotoGP. Tapi saya rasa saya menemukan beberapa hal yang memungkinkan saya memahami banyak hal tentang MotoGP, tentang apa yang dibutuhkan untuk selalu berada di puncak. Banyak pembalap yang mengalami musim yang sulit dan momen-momen sulit itu berguna untuk melangkah maju dan kembali dengan lebih kuat. Dia itu seolah-olah bilang bahwa ya kalau gue mau berada di puncak artinya gue perlu punya motor yang bagus. Nah gosipnya itu dia katanya udah mulai noel-noel Ducati. Nah pertanyaannya adalah Ducati mana yang mau nampung dia? Karena jelas bukan Ducati pabrikan ya kan? Inilah alasan kenapa Ducati masih membutuhkan VR46 dan Gresini. Meskipun ya gue tahu ada beberapa fans Spanyol itu yang bilang bahwa Gresini itu lebih layak berada di tempatnya VR46 sebagai tim satelit premiumnya Ducati. Tetapi ya itu lain cerita, itu kan perkara modal. Kalau modal lu nggak cukup ya nggak bisa jadi tim premium kak, itu masalahnya. Karena jadi tim premium itu lu harus ada modal untuk biayai motor pabrikan. Kan motor itu dibiayai oleh tim kak, meskipun ya memang ada subsidi juga sih dari pabrikan, tapi ya tetap lu harus bayar segala sesuatunya dong. Jadi seburuk-buruknya hubungannya Ducati dengan VR46, kalau dia mau ngambil Acosta ya tetap harus dipertahankan itu VR46 di situ karena seatnya nantinya kurang kalau dilepas. Kita pindahlah ke Brad Binder, P9 naik 9 posisi. Udah gue bilang ban shock belakang itu adalah ban undian. Kalau lu pakainya pas shock apes di kualifikasi, lu gagal masuk ke Q2, tapi ternyata shock belakang yang lu pakai untuk balapan ternyata itu KW1. Nah hasilnya ya kayak Brad Binder, P9 naik 9 posisi kak dari belakang. Dia sama Enea Bastianini, mereka ini kayaknya pakai ban apesnya mereka, ban soft apes kan itu undian. Jadi kalau lu pakai di kualifikasi pas apesnya ya mana tahu lu pas balapannya dapat KW1-nya kan. Jadi Brad Binder naik 9 posisi. Jadi dia bilang memulai balapan dari posisi ke-18 sungguh menantang. Meskipun comeback saya cukup baik, saya ingin bisa start lebih baik lagi. Saya tahu ini adalah balapan di mana Anda harus benar-benar mengendalikan ban dan saya berhasil mempertahankan ban belakang hingga finish. Jadi ditanyalah dia, tapi kan lu kemarin pakai ban shock belakang juga tuh di sprint race dan performa lu ya gitu-gitu aja. Jadi dia bilang ya setelah naik turun di sprint race kemarin, motor saya hari ini kembali normal dan semuanya berjalan lancar. Nah kan makanya gue bilang lu kalau pakai ban belakang soft kak itu nano-nano. Ya kadang yang bagusnya lu pakai pas practice, kadang yang bagusnya lu pakai pas kualifikasi, kadang lu pakainya pas sprint, kadang kalau masih sisa lu pakainya pas balapan. Jadi ya emang lu nggak bakal tahu ban apa yang lu pakai kalau ban soft.
Jadi dia bilang, ya saya memang senang karena hari ini ternyata semuanya berjalan lancar. Saya memang agak sedikit tegang, tetapi untungnya saya tidak mengalami situasi yang sama seperti hari Sabtu dan itu adalah hal yang bagus. Secara keseluruhan, kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan agar bisa lolos kualifikasi dengan lebih baik dan kemudian tampil lebih baik dalam balapan. Jadi setelah nano ya akhirnya lumayanlah dia. Apalagi Enea, Tech 3 kita bahas. Ini kemarin ada fansnya Enea yang ngeluh di YouTube. Enea gue kenapa Mbak Yu? Nah itu juga gue bilang kualifikasinya kayaknya jelek. Padahal kalau sejelek-jeleknya kualifikasinya, biasanya dia tuh kalau comeback bagus kak. Jadi kali ini pun dia adalah rider dengan comeback paling banyak. Dia naik 12 posisi, finish P7. You know Enea. Jadi ya kalau gue pikir-pikir ya, daripada dia memaksa untuk kualifikasi bagus dan ternyata balapannya jelek, ya mending kayak gini aja. Kualifikasinya jelek tapi comebacknya itu bikin bangga. Bener nggak sih? Tapi ya kalau comebacknya juga di luar top 10 dia suka nggak seneng sih. Jadi ya mungkin kalau gue pikir, jadi Enea dia bilang, saya harus bilang kami sudah jauh lebih baik. Hari Jumat saya kesal karena semua yang saya lakukan di atas motor tidak berhasil. Tapi kemudian kami memperbaikinya dan dengan beberapa perubahan drastis kami berhasil mengatasi masalahnya. Hari ini kecepatan kami sama seperti saat sprint race. Saat pemanasan warm up saya juga kompetitif. Bahkan menurut saya itu adalah warm up terbaik saya sejauh ini. Jadi kami bisa melakukan semuanya dengan lebih baik. Saya berharap bisa membawa paket ini ke track lain. Jika kami perlu melakukan begitu banyak perubahan hanya untuk mendapatkan hasil yang bagus hari ini, itu artinya kami belum punya dasar yang kuat untuk diandalkan. Hal tersulit adalah memodifikasi gaya saya secara signifikan di setiap akhir pekan balapan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan motor saat ini. KTM membutuhkan gaya berkendara yang spesifik, tetapi di sini ada hal lain yang juga dibutuhkan dan pengembangan pada gaya berkendara saja tidak cukup. Jadi kami banyak memodifikasi geometri dan berhasil membuatnya menjadi efektif. Saya berharap balapan berikutnya akan memungkinkan saya untuk tidak perlu melakukan perubahan signifikan lagi. Jadi ditanyalah dia apakah itu gara-gara tracknya, karena kan somehow KTM kalau gripnya kurang mereka bagus loh ya. Jadi dia bilang ya mungkin karena gripnya sedikit berbeda hari ini dan berkat manajemen ban belakang yang lebih baik, semuanya berjalan dengan baik. Saya sebenarnya memperkirakan akan ada penurunan yang besar di 3 atau 4 lap terakhir pada ban belakang, tapi ternyata kami konsisten. Nah, KW1 emboh karena kan itu ban soft. Ya mana tahu memang KW1-nya yang dia pakai setelah dia pakai apes di kualifikasi ya kan. Jadi dia bilang, ya kami juga belajar sesuatu dalam hal ini. So ditanyalah dia, ini sisa 2 balapan nih musim ini. Target lo apa sebenarnya? Jadi dia bilang, ya tujuan seri finalnya adalah menemukan konsistensi. Saya ingin memiliki lebih banyak kepercayaan diri dan fondasi yang kokoh untuk diandalkan di tahun depan. Ketika saya tahu ada beberapa hal yang akan berubah secara teknis. Kita lihat saja nanti. Kami yang pasti harus berusaha untuk memulai balapan dengan lebih baik. Artinya dia kembali lagi tetap mengejar kualifikasi yang lebih baik. Nah, yang cukup menarik adalah Papi Poncharal. Di antara wawancaranya yang panjang itu, dia somehow bilang bahwa Enea Bastianini punya kualifikasi itu lebih karena masalah mental. Masih ingat waktu di Phillip Island atau di Mandalika ya yang dia bahas ketika Enea itu masih dalam keadaan down, masih kurang cocok sama dia punya kepala kru yang baru. Dia bilang itu masalah mentalnya karena dia terpukul. Jadi Papi Poncharal itu menuduh bahwa Enea punya kualifikasi itu selalu buruk sementara dia punya balapan bagus. Itu karena dia punya mental terkukung dengan dia punya mindset. Jadi dia bilang itu tidak mungkin masalah motornya karena menurut dia kalau itu perkara motor nggak mungkin dia bisa bagus ketika balapan. Katanya begitu. Jadi kemungkinan ini masalah mentalnya Enea. Gua nggak tahu apa reaksinya Enea soal itu. Bisa-bisanya dia tuduh gara-gara mental. Coba menurut gua ya cukup peko lah yang dituduh perkara mental. Tapi agak-agak lucu juga sih. Kemarin kan Papi Poncharal juga ketika di Mandalika dia bilang bahwa kondisinya Maverick Vinales juga ada gangguan mental gitu. Nah sekarang Enea juga dia bilang kena gangguan mental. Maksud gua itu rider lu loh. Kenapa lu bilangnya gangguan mental semua? Wah iya. Jadi ya begitulah. Pol Espargaro gua nggak dapat interviewnya. Sudah gua bolak-balik cari nggak dapat dan toh dia juga DNF crash. Gua nggak tahu apakah Vinales akan turun di Portimao minggu depan. Kalau nggak ya berarti Pol Espargaro lagi kayaknya ya. Mbo.
So, kita pindahlah ke Ducati. Sebelum kita bahas Sepang Clash 10 tahun, kita bahas dulu Pecco-nya. Jadi, kemarin gua itu sempat berdebat dengan, gua nggak tahu, kayaknya ABR ya, di akunnya MotoGP. Intinya adalah dia bilang, mestinya si Pecco itu tetap memaksa motornya untuk finish dengan ban boncos seperti itu. Gua bilang apa? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia akan kena penalti. Jadi dia bilang, tapi kan itu nggak kelihatan di dashboard. Oh, lu salah. Tahun lalu emang nggak kelihatan di dashboard. Tahun ini kan ada update ECU baru, kakak. Tekanan bannya itu kelihatan. Jelas kelihatan. Kalau udah turun banget, ya pasti kelihatan. Makanya dia nggak bisa bohong. Kalau bannya udah boncos gitu harus balik. Karena kalau dipaksa, dia yang akan dikenai penalti irresponsible riding karena dianggap melanggar keselamatan berkendara. Bukan perkara cuman tekanan ban. Lu pikirannya sesederhana, ya kan itu sisa 3 lap, dia paksa aja. Ya banter-banter kena penalti 16 detik. 16 detik itu juga banyak, kak. Daripada lu kena penalti 16 detik, ya sami mauan lu nggak dapat poin kan. Ya udah lu balik aja. Ngapain merisikokan diri lu crash karena nggak bisa ngerem gara-gara ban lu boncos? Bener nggak sih? Emang kenapa bisa boncos? Nah, gue juga sebenarnya bertanya, kok bisa boncos ya? Emangnya trek Sepang ada pakunya gitu, ada apanya gitu, atau kopnya jelek? Karena kan kasus ban boncos kemarin-kemarin, Enea Bastianini di Austria itu banyak boncos gara-gara kena curb, dia punya velg. Sama dengan kasusnya Pedro Acosta di Mandalika itu banyak boncos gara-gara velgnya kena bentur curb. Masalahnya adalah di Sepang itu nggak ada curb setinggi itu. Jadi ditanyalah Piero Taramaso si Bakso. Jadi dia bilang, kami mendeteksi adanya lubang di bagian tengah ban belakang. Pecco merasa motornya mulai berperilaku aneh dan ketika dia kembali, kami memeriksa dan mendapati tekanannya tersisa antara 0,6 dan 0,7 bar. Jadi ditanya, itu penyebabnya apa? Jadi dia bilang, kami menemukan lubang yang disebabkan oleh sepotong karbon sesuatu yang ada di lintasan. Ini adalah hal yang sangat disayangkan karena dia sudah melaju dengan baik dalam balapan, mengelola awal balapan dengan baik, dan dia sebenarnya masih punya sisa ban untuk finish. Jadi dia ini kan memang mengelola ban, makanya si Pecco bilang, gue itu sengaja buat menghemat ban kok ya malah boncos-boncos kayak gini. Nah, ternyata katanya ada karbon itu apa sih? Firing. Kemungkinan katanya itu gara-gara crashnya Raul Fernandez atau Fermin Aldegar. Katanya kemungkinan kayak gitu, ada serpihan firingnya katanya yang tertinggal di track. Ya aturannya itu kan mestinya red flag, tapi mungkin itu saking kecilnya nggak ada yang perhatikan, tapi ya begitulah, yang namanya apes nggak ada di kalender, kak. Jadi ya, si Pecco ditanya, apa kabar ban lo? Jadi dia bilang gini, pertama-tama kita perlu membicarakan apa yang terjadi di Moto3. Itu masalah sebenarnya, bukan masalah ban bocor saya. Saya sangat senang dengan kabar bahwa Rueda baik-baik saja, kecuali ada beberapa memar dan mengalami patah tangan. Tetapi yang membuat saya cemas adalah belum ada kabar resmi tentang Dead Wheeler. Jadi kita harus menunggu sampai ada kabar terbaru. Akan lebih baik jika mereka mengatakan bahwa nyawanya tidak dalam bahaya. Ini yang sudah gue bilang kemarin. Rider di pedok itu tahu lebih baik daripada kita yang bahkan nonton di tribun. Why? Karena mereka bisa melihat apa yang terjadi di track dan mereka juga punya akses langsung dengan klinik. Jadi mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisinya Noah Dead Wheeler, dan kalau mereka sangat amat cemas itu artinya sebenarnya Dead Wheeler itu sempat berbahaya, dia punya nyawa, sehingga mereka itu nggak bisa konsentrasi ketika balapan. Itu saking mengganggunya, saking bertanya-tanyanya apakah Dead Wheeler itu bisa diselamatkan atau enggak, karena memang ketika di track itu jantungnya katanya udah berhenti. Jadi ditanyalah sama Giorno, menurut lo apakah semestinya balapan Moto3 ini tetap diadakan dengan kondisi insiden seperti itu? Kan udah gue bilang harusnya kalau mau berempati balapan Moto3 itu dihapus mestinya. Tapi ya you know lah ya, wildcardnya Malaysia itu katanya hampir sama populer sama Marc Marquez. Kalian bisa dengar lah itu mereka hore-hore ketika dia lewat gue tuh sampai ini anak terkenal banget ya, seterkenal apa. Tapi waktu gue tanya dia emang udah lama gitu sering wildcard, dia bilang enggak, dia debutan baru kali ini juga balapan di Moto3, tapi dia ini pembalap bagus banget katanya sih. Jadi mereka itu sangat mendukung si Hamis ini. Gue tuh ingat namanya Hamis karena pas gue lagi nyari-nyari yang muncul malah Hamis lagi cerai. Nah, Hamis yang sono, jadinya gue agak-agak si Hamis ini katanya bagus banget.
minat, makanya mereka itu penuhin sirkuit karena mau mendukung dia. Jadi ya lu lihatlah ketika mereka lewat, gue nggak tahu apakah kalian dengar di televisi apa gimana, kalau dia lewat itu semua orang bersorak loh di tribun. Jadi ya menurut lo dia ini amat sangat terkenal. Jadi kalau balapan Moto3 dibatalkan, kemungkinan itu diveto sama sirkuit sendiri, kemungkinan sama promotornya. Gua rasa sih seperti itu, sampai mereka rela-relain mengadakan balapan Moto3 meskipun cuma 10 lap. Jadi Peko ditanya perkara itu. Jadi Peko bilang, untungnya bukan saya yang harus membuat keputusan seperti ini. Saya rasa ada beberapa keputusan yang dibuat dengan cara yang kalau saya tidak akan saya lakukan. Tapi ya begitulah, sudah terjadi. Jadi ditanyalah dia, Bes bilang dia nggak bisa konsentrasi ketika balapan karena kepikiran sama Noah Detwiler. Lu bagaimana? Jadi dia bilang, ya saya juga sama, sangat sulit untuk berkonsentrasi. Mungkin karena saya orangnya terlalu berempati. Ya ini juga benar sih. Masih ingat ketika tahun lalu di Sepang, dia, Marc Marquez, kemudian Jorge Martin di konferensi pers hari Kamis kalau nggak salah waktu itu, Jorge Viegas, ketua FIM, waktu itu bilang bahwa mereka akan tetap mengadakan balapan di Valencia karena Valencia udah bayar royalti. Nah masalahnya waktu itu Valencia lagi dilanda banjir bandang dan sirkuit Valencia itu dipakai untuk tempat mengungsi orang. Jadi Marc Marquez sendiri udah menentang, dia bilang nggak bisa, kita nggak akan mengadakan di situ, kita nggak etis banget untuk balapan di situ. Sementara Jorge Martin bilang, ya kalau memang harus balapan di situ ya gue balapan aja karena kan itu tugas gue untuk balapan. Agak kurang berempati memang, kalau menurut gue nggak berempati sih. Jadi si Marc Marquez memang berempati, sementara Jorge Martin itu kurang berempati karena dia memang lagi ngejar Jurdun. Nah si Peko tahu nggak dia bilang apa? Saya tidak akan balapan. Bahkan kalaupun memungkinkan mengadakan balapan di sana, saya tidak akan balapan. Tidak akan ada di garis start. Meskipun itu berarti saya harus melepaskan gelar Jurdun yang sedang diperebutkan. Dia memang clear bilang, gua nggak akan balapan. Dan gara-gara itu Marc Marquez yang, gua salut sama lu. Karena memang Marc Marquez bilang, gua nggak mau balapan di situ. Pokoknya jangan sampailah balapan di situ. Dia nggak bilang juga bahwa dia nggak akan balapan, tapi dia bilang jangan sampai balapan di situ. Nah sementara Jorge Martin bilang, ya kalau memang harus balapan di situ ya gua balapan aja. Karena kan dia lagi berebut Jurdun. Nah sementara Peko mau balapan di situ bisa atau kagaknya gua nggak akan balapan. Mau itu artinya gua harus lepas peluang untuk dapat Jurdun, ya udah nggak apa-apa. Jadi ini yang dia bilang tadi, mungkin saya ini orangnya terlalu berempati. Jadi menurut saya begini, membiarkan para pembalap muda seperti itu berkompetisi dalam balapan 10 lap dengan keadaan mental seperti itu setelah melihat helikopter lepas landas membawa 2 teman-teman mereka, menurut saya bukanlah ide yang bagus. Jadi saya tidak pernah mengerti kenapa ada keputusan untuk meminta balapan Moto3 tetap diadakan dengan kondisi, ya you know lah ya, anak-anak Moto3 itu rata-rata ya 18 sampai 20 tahun yang memang mentalnya memang belum baik sih, namanya masih anak-anak ya kan. Jadi ya kalau lihat kayak gitu kondisinya udah, mereka juga lihat apa yang terjadi di track ketika Noah Detwiler diberikan CPR, itu ya memang lagi shock, tapi ya begitulah ya. Jadi ditanyalah sama Jorno, emang kenapa menurut lo apakah rider itu harus dilibatkan dalam keputusan seperti ini? Jadi dia bilang, saya pikir rider itu punya kepekaan dalam banyak hal yang tidak dimiliki oleh mereka yang membuat keputusan. Maksudnya Dorna. Bahkan ide untuk merilis film dokumenter, kalau mau dibilang begitu, sekitar tahun 2015, menurut saya bukanlah ide yang bagus. Beberapa peran digambarkan dengan cara yang agak menyimpang. Saya tidak ingin membahasnya karena itu tidak perlu dibahas, terutama karena itu dirilis di hari Kamis, yang mana itu adalah hari peringatan Simoncelli. Berarti lu udah lihat itu dokumenternya. Jadi dia bilang, iya saya sudah ditanya untuk berpartisipasi di dalamnya di awal tahun ini. Dan saya menjawab bahwa itu tidak layak dibicarakan. Jadi mereka memasukkan Dovizioso yang mengatakan dia tidak ingat apa-apa. Bahkan mereka memasukkan Sasaki yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi iya menurut saya kasihan sekali mereka itu. Jadi ditanyalah dia, oh maksud kamu itu ada kamu punya skin di pedoknya Valentino Rossi ketika di dokumenter itu, maksudnya yang digambarkan dengan cara yang menyimpang. Jadi dia bilang, saya bahkan tidak mengerti kenapa mereka mengambil saya dan menyorot saya di situ, padahal itu nggak ada izin dan nggak bilang.
Tapi ya semua orang punya keputusannya sendiri. Mereka ada keputusannya, saya juga kalau saya sejujurnya saya tidak akan memilih untuk membuat balapan Moto3 hari ini. Jadi dibahaslah perkara soal aturan. Kan udah gue bilang kalau rider Spanyol yang salah, biasanya yang disalahin adalah aturan. Kalau rider non Spanyol yang salah, terutama rider VR46, nah itu dihujat-hujat lah ke kiri ke kanan. Karena kayak gitulah memihaknya Spanyol. Akhirnya mereka membahas soal aturan. Menurut lo apakah ini gara-gara aturan pemanasan untuk kelas Moto3 dan Moto2 dicabut? Jadi dia bilang di Moto3 dan Moto2 sekarang mereka sudah tidak lagi melakukan pemanasan, tidak melakukan warm up. Jadi mereka harus menyelesaikan masalahnya di dalam 3 menit untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik. Mereka memulai keluar dari pit lane tanpa mengetahui kondisi track, tanpa mengetahui apakah motornya bermasalah, dan mereka harus mencari tahu semuanya di lap sebelum memulai balapan. Jadi kan udah gue bahas di part 1, lu di cycling lap itu adalah masa-masa dimana lu cari tahu, oh ya berarti di tikungannya kayak gini, di sini titiknya, ngeremnya di sini, apakah ada masalah sama kopling gua, ada masalah sama gas gua, dan bla 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 bla. Kalau ada masalah, biasanya mereka akan memperbaikinya ketika di grid. Karena itu harus diperbaiki di grid, dan setelah itu semuanya harus selesai tepat sebelum warm up. Nah, mereka nanti warm up 1 lap sebelum mulai start balapan. Nah, kalau masalahnya itu terjadi ketika warm up, mereka harus kembali ke pit lane. Dan itu artinya mereka harus start dari pit lane. Itulah kenapa para rider Moto3 dan Moto2 itu harus mencari tahu masalah di motor mereka itu hanya di cycling lap. Jadi di cycling lap itu, ya kalau motor lu mogok atau ada koplingnya apanya, itu harus diselesaikan karena jedanya itu ya sekitar 15-20 menit lah sebelum lu start balapan kan. Jadi masih bisa. Jadi itulah yang dimaksud oleh Pecco. Jadi dia bilang para rider ini harus mencari tahu semuanya di cycling lap. Dead Wheeler nampaknya mengalami masalah dengan motornya. Mungkin kalau dia melakukan warm up di pagi hari, mereka akan menyadarinya lebih cepat. Nah, sementara Rueda keluar dari tikungan, kan udah gue bilang, dia ini keluar dari tikungan. Jadi, sebenarnya dia bisa memilih line karena itu udah keluar tikungan. Beda kalau lu masih di dalam tikungan, lu udah nggak ada line karena lu udah terlanjur rebah kan, nggak bisa menegakkan motor. Nah, sementara Rueda ketika menabrak Noah, itu kondisinya udah keluar tikungan, motornya udah tegak lurus. Sebenarnya dia itu bisa ngerem dan pindah line sebenarnya, karena dia jauh di belakangnya Noah. Cuman ya itulah lagi meleng, tahu nggak si Pecco bilang apa? Sementara Rueda keluar dari tikungan itu, mungkin dia fokusnya pada pembalap lain dan tidak mengira bahwa ada pembalap di depannya itu melaju begitu lambat. Sedikit sulit untuk memahami dinamika yang tepat dan mungkin mereka tidak akan pernah memberitahu kita. Di MotoGP, kami melakukan cycling lap dengan sangat lambat untuk menghemat bahan bakar. Tetapi apapun bisa terjadi saat itu, tetapi dengan melakukan warm up, kami tidak perlu melakukan 2 lap yang sangat cepat seperti itu untuk melihat apakah semuanya berjalan dengan baik. Jadi gara-gara kejadian ini banyak jurno dan fans Spanyol itu yang meminta untuk warm up dikembalikan kepada kelas Moto3 dan Moto2. Karena gara-gara ini nggak ketahuan kan masalahnya Dead Wheeler. Jadi mereka lebih fokus kepada Dead Wheeler punya masalah karena dianggap Dead Wheeler sebenarnya salah. Cuman karena kondisinya dia tidak bisa disalahkan mengingat aturannya seperti itu, ya disalahkan aturannya. Sementara Rueda yang menurut gue sebenarnya salah, nggak ada yang berani nyalahin. Menurut gue dia memang salah, kecuali kalau dia dapat Noah itu lagi mogoknya di tengah tikungan, ya mungkin karena kan itu dia lagi rebah, jelas dia nggak bisa milih line. Nah ini kan dia keluar tikungan. Kalau lu keluar tikungan itu aturannya lu udah bisa fokus sama apa yang ada di depan lu cuman perlu ngerem dan pindah line sebenarnya. Cuman gua nggak ngerti juga kenapa dia alih-alih ngerem malah buka gas. Udah buka gas dia ngambil nyambar itu sisi luarnya Dead Wheeler. Kalau logikanya lu berniat untuk menghindar, sebenarnya lu cukup ngerem tapi pindahnya di sisi kanan, karena kan itu sisi kanannya yang lowong. Si Dead Wheeler kan udah di pinggir banget, Ruedanya nyambernya di sebelah luar. Kan aneh menurut gua, kayak semacam ya kalau meleng juga menurut gua agak-agak keterlaluan sih melengnya. Bisa-bisanya dia ngegas di situ karena itu memang kelihatan dia lagi ngegas banget. Begitu keluar tikungan dia ngegas, tak dia tabrak. Jadi ditanyalah Pecco perkara balapannya, ban boncosnya. Jadi dia bilang ya saya tidak perlu menambahkan banyak. Ban bocor itu bisa terjadi di akhir pekan balapan. Meskipun ya saya lebih suka kalau itu terjadi
terjadi di sesi yang lain. Performa saya mulai menurun dari satu lap ke lap berikutnya dan dari data yang ada. Nah, ini kan udah gue bilang, dari data yang ada, Anda bisa melihat bahwa ban saya bocor di lap ke-12. Tanpa tahu penyebabnya, saya merasakan ban belakang saya selip. Saya tidak lagi bisa mengendalikan motor saat pengereman. Saya melebar dan itu aneh karena saya sebenarnya sedang berusaha untuk menghemat ban. Kemudian Pedro Acosta menyalip saya dan saya mulai kesulitan. Saya tidak bisa membuka gas sepenuhnya ketika saya berada di gigi 6 dan akhirnya saya harus berhenti. Ketika saya sampai di pit, mereka mengukur tekanan ban saya dan hasilnya adalah 0,6 bar. Jadi buat yang memaksa bilang bahwa dengan kondisi 0,6 bar itu Pecco harus finish dengan 3 lap tersisa, menurut gua begitu sampai dia finish itu sudah flat bannya. Karena 0,6 bar itu sudah sangat sulit untuk dipaksakan sampai ke garis finish. Adanya si Pecco dapat penalti irresponsible riding karena sudah sadar bahwa dia ada masalah dengan bannya, dia paksa juga. Jadi yang komen di MotoGP bilang, ya dia kan bisa pura-pura bilang bahwa dia nggak tahu kan dashboardnya nggak bunyi. Sebenarnya itu kelihatan. Kalau di awal-awal memang nggak kelihatan karena masih dalam race. Begitu dia turun drastis, nah itu akan ketahuan. Dan Pecco itu adalah rider yang jujur dan clean. Dia nggak akan pura-pura nggak tahu bahwa dia punya ban bocor lalu memaksa dia punya balapan dengan kondisi melebar karena dia sulit mengerem. Di saat yang sama, orang tahu bahwa dia sadar ada yang salah dengan ban motornya. Dia kan udah terlanjur melebar dan lihat ban belakangnya. Berarti dia sudah sadar ada yang salah. Dan dalam kondisi seperti itu, nggak mungkin lah dia pura-pura nggak ada yang terjadi terus tetap aja jalan sampai garis finishnya, nggak bisa. Dan di saat yang sama, ban motornya pasti udah habis begitu sampai finish, Kak. Jadi ditanyalah dia, lu kan juga di Motegi, kan ada masalah juga, tapi toh lu berhasil finish. Nah ini dia bilang, ya saya pikir saya beruntung di Motegi. Kenapa? Karena masalah filter itu tidak membuat saya berhenti balapan. Dia sambil ketawa, karena kan filternya nggak ada pengaruhnya sama mesin dan itu nggak ada pengaruhnya sama keamanan karena nggak ada cairan yang keluar. Nah sementara untuk ban itu ya nggak bisa. Itu memang sama sekali nggak memungkinkan untuk dipakai balapan lagi. Jadi dia bilang, ya setidaknya masalah filternya tidak menghentikan saya. Dan kalau mau bilang masalah sial-sial, ya menurut saya ada pembalap lain yang lebih sial dari saya, seperti misalnya Martin. Tetapi ya menurut saya itu bukan masalah yang besar sih. Menurut lo, kalau misalnya nggak ada ban boncos nih, apakah ban depan medium lo itu bisa dipakai untuk mempertahankan posisi? Jadi dia bilang, ya saya juga nggak tahu. Saya tidak bisa bilang karena saya juga sudah berusaha untuk mengendalikan ban dengan baik, meskipun grip saya agak kurang pada sudut kemiringan maksimum. Tetapi saya kuat saat pengereman dengan ban itu. Jadi saya tidak tahu apakah saya punya potensi lebih baik di bagian akhir balapan kalau misalnya ban saya tidak bocor. Jadi ya memang Barkobes kan bilang dia salah pilih ban. Kemudian Luca Marini kan bilang dia juga salah pilih ban. Nah si Pecco bilang, ya kalau mau dibilang gripnya kurang tapi saya bagus waktu ngerem. Mau dibilang pilihan yang salah juga enggak juga sih kayaknya. Ya begitulah si Pecco. Jadi ditanya secara keseluruhan bagaimana? Jadi dia bilang, ya meskipun poin saya lebih sedikit daripada di Motegi karena kan dia DNF di balapan panjang, meskipun dia menang di sprint race, kalau di Motegi kan double win dia. Jadi dia bilang, ya saya meninggalkan Sepang dengan ide yang lebih jelas. Kami tidak menjalani hari Jumat terbaik di sini, sementara di Jepang saya langsung merasa bagus di atas motor tanpa mengerti ada apa, alasannya apa. Jadi saya sempat berpikir, oh itu mungkin karena tes Misano saya sudah memperbaiki balance motor, jadi saya langsung bagus ketika di Motegi. Tetapi setelah beberapa rangkaian yang terjadi, di sini saya memulai akhir pekan tidak dengan cara yang baik, meskipun ya pada akhirnya hari Sabtu semuanya berjalan dengan baik. Kami bekerja keras, saya meraih pole position, saya memenangkan sprint race, dan hari ini saya bersaing untuk podium meskipun itu juga bukan kemenangan, tapi akhir pekan ini menurut saya positif terlepas dari ban boncosnya. Nah, perkara soal Nicolo Bulega yang di part 1 gue bilang, Marc Marquez kemungkinan ada rekomendasi untuk rider yang menggantikan dia in case Bulega ternyata agak kurang srek dengan Desmo GP25-1 untuk tes di Jerez kemarin. Gosipnya Iker Lecuona yang dijadikan rekomendasi oleh Marc Marquez karena itu kan sesama Spanyol, plus Iker Lecuona juga akan menjadi teammate-nya Bulega tahun depan menggantikan Alvaro Bautista, plus Iker Lecuona kan pernah jadi rider MotoGP.
Jadi gosipnya dia yang direkomendasikan oleh Marc Marquez in case Bulega ternyata rasanya nggak srek dengan tes Jerez. Nah, hasil uji cobanya Bulega, ya gue juga nggak bisa bilang itu lebih bagus atau lebih buruk karena gue nggak dapat catatan waktu secara full siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Tetapi pembandingnya adalah Pol Espargaro. Pol Espargaro itu adalah salah satu test rider yang paling kompetitif di MotoGP so far selain Dani Pedrosa soalnya. Jadi dibandingkannya dengan catatan waktunya Pol Espargaro. Nah, Pol Espargaro itu mencatatkan waktu 1 menit 38 detik di tes Jerez kemarin. Sementara Bulega itu mencatatkan waktu 1 menit 38 detik,2. Jadi selisihnya 0,2 detik. Gua nggak tahu apakah itu bagus atau buruk, tergantung siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan Pol Espargaro, not bad. Karena ini adalah baru pertama kalinya dia naik Neng Desmo seumur-umur. Karena dia kan basicnya nggak ada di MotoGP. Dia kemarin terakhir balapan di Moto2, habis itu dia pindah ke Superbike. Jadi menurut gua ini nggak terlalu buruk kalau mau dibandingkan dengan Pol Espargaro. Yang mana Pol Espargaro punya basic MotoGP, sementara Bulega itu nggak ada basic MotoGP sama sekali. Masih nggak ketahuan apakah dengan angka seperti itu dia tetap ingin menggantikan Marc Marquez di Portimao dan di Valencia, atau kalau memang dia nggak srek ya berarti mungkin Iker Lecuona yang akan menggantikan Munoz, karena katanya itu rekomendasinya Marc Marquez. Kita lihat aja. So, kita pindahlah ke VR46. Nah, ini lama. Kita membahas dulu Sepang Clash. Jadi, kemarin ada yang tanya, gua setuju sih Mbak Yu dengan katanya Peko bahwa ada beberapa peran yang digambarkan dengan cara yang tidak sebenarnya, yang menyimpang. Setelah gua lihat, sebenarnya ada beberapa skin yang menurut gua justru memperjelas bahwa Valentino Rossi nggak salah di situ. Memang, wawancaranya itu kebanyakan memojokkan Valentino Rossi. Ya, Dovizioso-nya nggak tahu apa, kemudian Sasaki nggak sadar karena waktu itu dia adalah debutan dari Idemitsu kalau nggak salah dia. Jadi Sasaki bilang, iya saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di situ. Sementara yang lainnya ya rata-rata memojokkan Valentino Rossi, terutama Mike Webb. Jadi Mike Webb itu sempat bilang bahwa sejak insiden itu diputuskan untuk memisahkan antara race direction yang mengurusi balapan dan race direction yang mengurusi penalti. Sayangnya dia tidak menjelaskan kenapa dia menjatuhkan 3 poin penalti untuk Valentino Rossi. Karena sebenarnya Valentino Rossi itu punya 1 poin penalti, dan kalau dia 4 poin penalti dia harus start dari grid belakang. Nah, 3 poin penalti itu dijatuhkan di Sepang oleh Mike Webb. Pertanyaan gue, kenapa 3 poin? Nggak bisa 1 poin, 2 poin, kenapa harus 3 poin? Itu pertanyaan gue kemarin, dan itu nggak dijawab sama Mike Webb di dokumenter itu. Kalau kalian lihat skin-skinnya, sebenarnya gini, di skin-skin itu menunjukkan bahwa memang ada yang salah dengan Marc Marquez ketika di Phillip Island. Waktu itu memang Beppe Vale udah menuduh, dia bilang bahwa Jorge Lorenzo ada yang bantu nih, dan yang bantu itu adalah Marc Marquez. Jadi menurut gua narasinya sebenarnya sedikit lebih netral. Kenapa? Karena ketika Marc Marquez bilang di Phillip Island sama di konferensi pers Sepang, itu dia bilang, saya kan tidak bersaing untuk titel sekarang. Saya sama sekali tidak ada kepentingan untuk mengganggu orang lain yang sedang berebut gelar. Nah, narasinya sebenarnya cukup lumayan bagus menurut gua. Jadi dia bilang, ya memang tahun 2015 itu adalah perebutan gelar antara Lorenzo dengan Valentino Rossi. Tetapi secara personal ini adalah perebutan pengaruh antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi. Gua ulang, dia bilang apa? Pengaruh. Jadi sebenarnya narasinya menurut gue lumayan netral, dan skin-skinnya terus terang sebenarnya cuma satu yang itu dipakai untuk membuktikan bahwa Valentino Rossi nendang sama ABR dan Mike Webb. Tetapi skin-skin lainnya itu memperlihatkan bahwa Valentino Rossi sama sekali nggak salah di posisi itu. Gara-gara ketika Lorenzo lewat dari dia justru memutuskan membiarkan Lorenzo dan dia ribut sama Valentino Rossi. Nah, Valentino Rossi itu sejak di Phillip Island udah ribut soal itu. Dia bilang, ini anak kenapa kalau sama gua begitu dia selesai nyalip gua, dia melambat. Dan itu memang gua perhatikan karena waktu itu gua di sirkuit juga. 2015 itu gua di situ soalnya. Dia memang selalu melambat begitu dia selesai menyalip Valentino Rossi. Nah, karena dia melambat, Valentino Rossi ambil lain-lain, dia nyalip lah Marc Marquez. Dan kalau sudah kayak gitu mengejar lagi Marc Marquez, ngeribetin dia, menyalip lagi Valentino Rossi, habis itu melambat. Jadi kayak gitu, ibarat kata ya sebenarnya nggak nutup pintu. Beda kalau nutup pintu di tikungan ya, dia melambat ngerem ketika keluar tikungan. Jadi Beppe Vale
Vale ketika dia keluar tikungan, kan si Marc Marquez sudah duluan nih keluar tikungan. Dia ngerem ketika keluar tikungan sehingga Bebe Vale itu harus ganti line untuk menyalip lagi Marc Marquez, masuk tikungan lagi. Begitu mau masuk tikungan, masuk lagi si Marc Marquez. Kayak gitu aja terus selama di Phillip Island. Nah, jadi ketika di Sepang, Bebe Vale udah nggak kasih dia kesempatan untuk ada di depannya Bebe Vale karena dia tahu dia pasti akan melambat di depan. Sehingga Marc Marquez itu ya cuman ngerecokin di belakang. Nah, Bebe Vale kan udah tahu. Jadi dia bilang Marc Marquez itu jelas lebih cepat dari saya, tetapi dia membiarkan Lorenzo lewat. Memang kelihatan dia biarkan Lorenzo lewat di situ, tetapi dia ngeribetin Bebe Vale dan itu kelihatan selama dokumenter. Jadi di skin itu dari berapa skin yang itu memang kelihatan bahwa Bebe Vale selalu ada di depannya Marc Marquez. Jadi Marc Marquez aja yang ngerecokin, tapi Bebe Vale nampaknya udah tahu dia ini kayaknya sengaja untuk menyalip, habis itu melambat lagi. Jadi Bebe Vale mencoba menjaga dia supaya dia ada tetap di belakang, nggak sampai ngerepotin lagi. Nah, memang di tikungan sebelumnya Bebe Vale emang kelihatan bilang, lu jangan ganggu gua. Kalau lu mau balapan ke sana ya silahkan, kalau lu mau di belakangnya di belakang, yang penting jangan ngerecokin di samping gua. Nah, kayak gitu. Nah, di tikungan berikutnya, sih 2 tikungan berikutnya lah, kelihatan bahwa Bebe Vale lihat, oh dia masih ada di samping, dan Bebe Vale melebar karena dia teralihkan sama Marc Marquez. Jadi dia melebar dan dia masuk. Ketika dia masuk, memang kelihatan bahwa dia itu mencoba untuk mengalihkan balance motornya untuk bisa rebah masuk tikungan. Jadi ini persis sama dengan yang terjadi antara Quartararo dengan Marc Marquez ketika di Assen Sprint Race. Nah, ini yang dilakukan oleh Valentino Rossi. Dia menggerakkan kakinya, mengganti gigi, masuk ke tikungan. Nah, di saat yang sama, Marc Marquez dusel-dusel di belakang. Jadinya menurut gua bukan ketendang, dia kesenggol pahanya Bebe Vale apa gimana gitu. Tapi yang jelas nggak ketendang, Kak. Karena Bebe Vale itu kelihatan menggerakkan kakinya untuk mengubah gigi, ganti gear. Kalau lo naik motor pasti ganti gear di situ. Nah, kondisinya adalah pas dia mau rebah. Bebe Vale karena udah di depan, dia yang punya line sebenarnya. Udah dia di depan, dia juga yang di dalam tikungan. Semuanya dia yang punya, line-nya dia. Apapun yang dia lakukan di situ dia innocent sebenarnya. Dia tidak akan peduli apa yang dilakukan oleh Marc Marquez di belakang dia, di samping dia atau dimanapun itu, karena dia yang punya line. Dan dia ganti gigi ya suka-suka dia lah. Caranya dia ganti gigi kayak gimana? Masalahnya adalah Marc Marquez dusel di situ. Pertanyaannya adalah kenapa Marc Marquez pergi dusel di situ? Udah tahu beresiko kontak. Dan setelah itu dia nuduh dia ditendang, dan menurut gua itu bukan ditendang. Emang kelihatan bahwa Bebe Vale ganti giginya, dia congkel, dia punya kopleng gigi, dan itu memang membuat dia punya kaki slip. Tapi emang kelihatan dia congkel tuas giginya, dan itu yang pas Marc Marquez punya kepala dusel di situ. Nah, itu salahnya siapa ya? Salahnya Marc Marquez, kan dia yang ada di belakang. Kan udah gue bilang, rider yang ada di luar dan di belakang itu adalah yang bersalah kalau misalnya terjadi kontak. Pertanyaannya adalah kenapa Mike Webb justru menggunakan ada satu skin yang dari atas. Kan udah gue bilang, dari semua skin itu menunjukkan bahwa Valentino Rossi itu punya hak atas lainnya, apapun yang dia lakukan di tikungan itu. Tetapi skin dari atas yang kelihatan bahwa kakinya Bebe Vale bergerak ketika ganti gigi, itu yang digunakan oleh Mike Webb mengenakan penalti 3 poin pada Valentino Rossi, dan ujungnya ya startnya dari belakang. Jadi ada lagi yang menghina, dia bilang iya tapi kan dia start dari belakang, dia diberi jalan oleh para rider lain. Pertanyaannya gua adalah kenapa Dorna tidak mewawancara rider-rider yang kasih jalan, yang lu tuduh kasih jalan itu kepada Valentino Rossi? Mengingat rider itu nggak boleh mengganggu perebutan gelar. Mereka lebih tahu diri daripada Marc Marquez. Jadi mereka nggak mau ganggu orang yang lagi rebutan gelar. Ya udah minggir aja daripada ngerecokin. Ya memang Pol Espargaro, Alex Espargaro terutama itu masih ngerecokin. Tetapi yang lain-lainnya enggak. Kenapa? Karena aturan tidak tertulis di antara para rider itu adalah jangan mengganggu rider yang lagi rebutan gelar. Masih ingat waktu Darin Binder bikin jatuh Denis Foggia ketika dia rebutan gelar Jurdun sama Pedro Acosta di Moto3 berapa tahun lalu ya, 2021, 2023, gue juga bingung. Tapi waktu itu si Darin Binder itu bikin jatuh Denis Foggia, dan itu yang membuat Denis Foggia kalah Jurdun. Darin Binder didiskualifikasi, tapi apakah ada yang mengembalikan harapan titel itu pada Foggia? No. Nah, itu yang terjadi pada Valentino Rossi. Jadi memang sudah ada aturan tidak tertulis di antara para rider, lu nggak boleh mengganggu persaingan Jurdun, terutama kalau itu adalah final race yang sangat menentukan.
Itu adalah aturan, tetapi tidak diberlakukan untuk Marc Marquez. Dan Mike Webb juga ikutan, dia tambah 3 poin penalti. Pertanyaan gue, kenapa harus 3 poin penalti? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 1? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 1? Pertanyaan gue, dia punya skin yang diambil itu adalah ketika Bebe Vale ganti gigi. Pertanyaannya menendang dari mana kalau orang ganti gigi angkat kaki kayak gitu? Jadi ya memang menurut gue, dokumenter ini sebenarnya cukup netral. Sorry to say ya, cukup netral kecuali orang-orang yang diwawancara di dalamnya. Apa yang kurang? Menurut gue yang kurang adalah mereka tidak mewawancara rider-rider yang terlibat di Valencia ketika Bebe Vale akhirnya kalah Jourdain dengan selisih 5 poin karena harus start dari belakang dan di depan pun dia ditahan. Jadi sebenarnya akan menarik untuk mendengar apa pandangan mereka, kenapa mereka cenderung membiarkan Valentino Rossi lewat, karena tuduhannya ABR mengatakan bahwa Valentino Rossi itu dibantu oleh para rider ini. Itu adalah karena rider tidak diperbolehkan mengganggu perebutan gelar. Jadi mereka juga punya nilai moral yang gua ngapain ngerecokin, wong nggak ada untungnya juga buat gua. Jadi satu-satunya yang memang bisa membantu seorang Lorenzo itu adalah Marc Marquez. Why? Karena Valentino Rossi bilang ya ada sesama orang Spanyolnya lah di situ, ada ikatannya. Tetapi ya nggak segitu-gitu banget juga liciknya. Begitu menurutnya Valentino Rossi. Ya menurut gue ya bener juga. Sepengen-pengennya lu bantu orang, nggak juga sampai kayak gitu menjebak pakai tuduhan yang salah. Bukan tuduhan salah, mah itu sudah fitnah namanya. Ya pada akhirnya dia harus membayarnya 4 tahun. Soal apa yang terjadi tahun ini dan dia punya tabungan ya ke Honda lah, ya ke Jorge Martin lah, ya ke Pramac lah. Itu nanti kita lihat apa yang akan Langit lakukan karena dia punya kontraknya sendiri. Jadi kemarin dia sudah harus bayar kontraknya. Apakah cuman segitu ditagih dari sekian banyak dia punya utang santan instan? Tentu saja tidak. Tapi ya kita lihat nanti ditagihnya model apa sampai itu dianggap lunas. Gue sebenarnya penasaran itu dianggap lunas dengan cara apa sebenarnya nanti. Karena ya kita belum tahu apa yang terjadi di masa depan. So kita bahaslah rider VR46 Morbidelli. Ini dia finish P4 tetapi dengan makian dan hinaan dari para ABR gara-gara Quartararo bilang ya gue disalib sama dia dengan manuver khasnya Morbidelli. Ya menurut gue juga sih mestinya memang dia kena penalti turun 1 posisi minimal, karena itu adalah cara yang kasar untuk menyalip orang. Dan ya memang harus gue akui untuk menyalip Quartararo kalau lu nggak sampai di tikungan duluan ya harus pakai cara kasar, harus di tikungan berarti, karena dia itu pintar nutup tikungan. Begitu lu keluar dari tikungan ya selesai, dia akan tutup tikungan. Jadi Morbidelli anehnya nggak ditanya sama Giorno soal dia punya kontak sama Quartararo. Gue sebenarnya lagi nyari-nyari kemana itu barang, tapi ternyata nggak ada Giorno yang nanya, heran juga gue. Jadi Morbidelli dia adalah salah satu rider yang concern banget sama apa yang terjadi dengan Moto3. Jadi yang banyak concern soal ini cuma 3 rider sebenarnya yang clearly ngomong itu di depan Giorno, yaitu Pecco Bagnaia, Morbidelli, dan Bes. Jadi Morbidelli bilang ini adalah balapan yang hebat dan solid setelah kesulitan yang terjadi di Australia. Saat ini satu-satunya yang saya pikirkan adalah para pembalap yang terlibat dalam kecelakaan di Moto3, dan saya harap semuanya berjalan lancar. Dia ini sama dengan Pecco. Mari kita urusin dulu anak-anak Moto3, nanti urusannya belakang kalau mau bahas-bahas soal balapan. Jadi ditanyalah sama Giorno pendapat lo soal ini. Jadi dia bilang tidak ada yang perlu dikatakan tentang kesehatan 2 anak laki-laki ini. Saya harap semuanya baik-baik saja. Sayangnya faktanya saat ini kami tidak punya kabar sama sekali, terutama soal Noah Detwiler, dan itu yang terburuk bagi saya. Saya menunggu kabar terbarunya karena saya ingin tahu bagaimana keadaan mereka, karena mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Noah ketika di track, dan sampai mereka selesai balapan nggak ada kabar. Bahkan Ruedo pun sebenarnya belum ada kabar ketika selesai balapan MotoGP. Sebenarnya mereka baru ada kabar dari Rueda itu kalau nggak salah setelah selesai Moto2. Jadi ditanyalah dia, si Pecco itu sempat menentang soal balapan Moto3, dan Marco Bes bilang ya tugasnya mereka adalah balapan karena mereka adalah rider, tetapi akan lebih bagus kalau mereka punya pengetahuan yang jelas soal kabar kedua anak laki-laki ini sebelum balapan. Nah lu gimana menurut lu? Jadi dia bilang tugas kami adalah balapan, dan karena itu kami balapan ketika kami diminta balapan. Kekhawatiran saya sekarang adalah untuk kedua anak laki-laki itu. Saya senang dengan Jose Rueda bahwa dia ternyata baik-baik saja. Sekarang kita menunggu kabar terbaru dari Detwiler.
Jadi secara resmi karena dia berhasil finish di depannya di Gian Antonio, dia kembali mengambil alih posisi P6 di klasemen. Dia itu selisih cuman 1 poin dari Di Gia. Jadi ditanya pendapat lu soal itu. Jadi dia bilang, saya senang karena balapan kali ini kami membuat perubahan besar yang biasanya tidak kami lakukan karena beresiko, tapi ternyata itu berhasil. Kami hari ini mampu bersaing, mampu bertarung, bahkan kami memiliki kecepatan yang baik. Sayang sekali butuh waktu lama untuk memperbaikinya, tapi itulah yang kami lewatkan musim ini. Sayangnya kami butuh waktu lama untuk menemukan setup yang ideal meskipun situasinya sangat baik untuk saat ini. Jadi ditanyalah, apakah menurut lu perubahan yang menurut lu terlambat ini ada gunanya? Jadi dia bilang, saya akan membiarkan tim menganalisa semuanya karena memprediksi setiap kemungkinan kondisi itu sulit. Sayangnya ketika Anda tidak memiliki balance, keseimbangan yang tepat, Anda akan kesulitan dengan motor ini. Jadi kami terus melakukan pengujian di bagian belakang dan kemudian bagian depan. Jadi ditanyalah dia, kalau di part 1 kan udah gue bilang, dia ini sebenarnya memilih ban medium sebenarnya sebelum balapan. Jadi ketika cycling lap dia keluar dengan ban depan medium. Nah, nggak taunya begitu balapan dia pakai ban depan soft. Udah gue bilang kemungkinan dia ngikutnya di Gian Antonio. Jadi dia bilang, saya memilih tidak memakai ban medium karena belum pernah mencobanya. Jadi pada akhirnya ya saya memilih ban soft. Saya ingin mendapatkan kembali kepercayaan diri yang sama seperti saat kami tiba di track saat ini. Kami ingin mencoba bersenang-senang dan berkembang serta bertekad untuk memberikan pertunjukan yang memukau. Nah ini yang gue bilang, kalau nggak ada Morbidelli nggak ada show-nya kak. Jadi lu mau bilang dia jelek ke apa ke, tapi kalau dia battle pasti jadi bahan-bahan hujatan. Tapi ya bagaimanapun tetap dia adalah show-nya juga. Dia punya battle itu kebanyakan menghibur dan ya begitulah ya jadi bahan gunjingan maksudnya. Tapi ya bagaimanapun itu tetap show. Makanya si Morbidelli bilang, ya saya bertekad untuk memberikan pertunjukan yang memukau. Dia nggak bilang pertunjukan yang bagus atau pertunjukan yang jelek, pokoknya yang penting memukau. Tapi bagaimanapun itulah bumbu-bumbunya balapan, daripada lu lihat orang touring toh ya kan, ya lu lihatlah dia battle meskipun battlenya kasar. Untungnya Quartararo karena ini mantan teammate-nya ya dia ngerti lah, ya begitulah Morbidelli kalau lagi bagus ya kayak gitu. Kalau lagi jelek ya lu nggak lihat dia battle, tapi kalau dia battle itu tandanya dia bagus. So kita pindahlah ke Di Gia P6 naik 2 posisi. Ini sebenarnya nggak ada wawancara panjangnya, gue cuma dapat pernyataan pendek sebenarnya dari website Italia. Jadi dia bilang, saya senang karena kami sudah melakukan pemulihan luar biasa akhir pekan ini setelah berjuang keras. Ini kan udah gue bilang di Phillip Island kemarin dia bluffing kiri kanan, nah begitu jelek. Nah mulailah dia bilang, nah lu pasti terbiasa dengan kata-kata ini. Dia bilang, kami melakukan perubahan yang besar pada motor untuk balapan. Ini adalah bahasa yang sama yang dia pakai ketika di Mandalika. Kami terus melakukan perubahan pada motor bla 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 bla. Itu selalu alasannya dia kalau dia punya performa lagi jelek, tapi begitu dia ada di podium bluffingnya luar biasa. Jadi dia bilang, biasanya Anda tidak mengambil resiko sebanyak ini pada hari Minggu, tapi ternyata itu berhasil karena motornya sangat bagus dan saya memiliki kecepatan yang baik. Saya lebih cepat dan merasa jauh lebih baik daripada kemarin. Kami mampu menyesuaikan diri dengan ritme dan mengejar para pembalap di depan kami. Saya juga senang dengan hasilnya. Meskipun saya tidak bisa sepenuhnya senang dengan apa yang terjadi pada para rider Moto3. Saya harap mereka berdua baik-baik saja. Selalu sulit bagi dunia balap motor ketika hal-hal seperti ini terjadi. Jadi saya mendoakan yang terbaik untuk mereka semua. So, kita pindahlah ke Gresini. Ini tim kemarin resmi mencatatkan rekornya mereka. Jadi sebagai hure-hure rekor, mereka turun di hari Minggu dengan livery khusus ala-alanya sponsor utama, birunya BK8. Jadi ya terlepas dari kontroversinya soal itu adalah situs judi. Yang pasti kemarin Vermin Aldegar meskipun dia DNF, tapi di sprint race dia menobatkan dirinya sebagai Rookie of the Year. Untungnya itu sudah dirayakan di hari Sabtu sehingga hari Minggu ketika dia crash nothing matter anymore. Jadi dia bilang ini bukanlah cara terbaik untuk mengakhiri akhir pekan di mana kami benar-benar tampil baik dan merasa sangat kompetitif. Kami mencapai tujuan kami dan belajar banyak selama balapan hari ini. Dampak kecelakaan itu cukup parah karena saya sedikit mengalami sakit dan memar, tetapi saya akan pulang untuk memulihkan diri dengan baik. Jadi gosip berhembus boy kemungkinan katanya penyebab ban bocornya Pecco itu adalah
serpihan dari dia punya crash. Katanya sih begitu, tapi mbuh lah ya, karena itu katanya cuman karbon yang hitam-hitam itu. Jadi nggak ketahuan itu siapa punya. Ngerti maksud gua? Nah, kita pindahlah ke Alex Marquez, pemenang Malaysian GP kemarin. Jadi di hari Sabtu juga dia resmi mencatatkan dirinya sebagai runner-up Jurdun di tahun 2025 yang dihure-hurein karena itu adalah Marquez Brother. Dan sebenarnya cukup ironis karena kan si Pecco yang menang sprint race. Dan waktu itu ketika di mobil mereka mau balik ke pedok, si Pecco itu sempat ngomong di mobil. Jadi dia bilang, gua tuh kalau ada perayaannya Ducati gua malah menang. Kalau gua pikir ya bener juga ya, karena waktu di MotoGP ketika Marc Marquez hure-hure Jurdun kan dia menang. Nah, di sprint race ketika Gresini hure-hure Fermin Aldegarotti, sementara Alex Marquez resmi jadi runner up Jurdun, dia juga menang. Jadi dia bilang, kenapa kalau Ducati merayakan sesuatu gue malah menang? Dia sendiri agak-agak kok ya, gue bingung ya kenapa bisa begitu. Tapi ya memang begitulah faktanya. Karena hari Minggu Ducati nggak merayakan apapun ya, dia juga akhirnya nggak menang. So, Alex Marquez resmi mencatatkan diri sebagai runner-up. Jadi si Alex Marquez bilang, ya sayalah pecundangnya. Saya jadi pecundang terbesar. Tapi nggak masalah karena yang menang adalah kakak saya. Jadi ditanya dia, bagaimana akhir pekan lu? Jadi dia bilang, saya membuat kesalahan akhir pekan ini. Saya memulai dengan kecelakaan crash di FP1, lalu crash lagi di sesi praktis, dan setelah itu kualifikasinya juga rumit. Kondisi track dan feeling di atas motor terasa banyak berubah sejak tes Februari. Karena kan di Sepang tes kemarin dia yang memimpin kan. Jadi dia bilang kondisinya sangat berubah, tetapi sedikit demi sedikit kami berhasil memperbaikinya. Meskipun demikian, saya tidak merasa sepenuhnya bebas di atas motor. Kemarin kami berhasil finish kedua di klasemen tanpa bisa menyalip Pecco di balapan sprint. Jadi dia bilang ya, oke, saya finish di P2 klasemen tapi faktanya saya nggak menang. Jadi hari ini rencananya jelas dia mau menang. Kami berhasil sedikit memperbaiki feeling saat warm up dan dalam balapan saya berhasil menyalip Acosta dan Pecco dengan baik. Balapan itu hampir sempurna. Karena ya, memang saya langsung menjauh. Memang begitulah rencananya, tetapi tanpa berlebihan dalam mengendalikan ban belakang. Saya berusaha mengendalikan gas dengan lembut, ban depan juga sulit dikendalikan. Secara keseluruhan, kami berhasil mengatasi kesulitan dengan baik dan mengikuti rencana dengan urutan yang benar. Jadi ditanya dia, kenapa lu memilih ban belakang soft dan bukan ban belakang medium? Nah ini, dari segi kecepatan, saya tidak akan memilih itu, bahkan di saat basah. Di track ini, ban soft selalu menjadi pilihan terbaik meskipun keausan selalu menjadi masalah. Entah kenapa, ban medium selalu menjadi lebih buruk di sini. Dengan ban medium, kami lebih lambat 1 detik di awal dan akhir balapan. Jadi tidak ada alasan untuk mengambil resiko. Jadi ditanyalah dia, lu akhirnya sekarang bisa punya performa yang lumayan bagus setelah di pertengahan musim lu lumayan melempem. Jadi dia bilang, ya ini memang terasa sulit karena memang kami sedikit kehilangan arah di pertengahan musim, terutama setelah kecelakaan Asen dan saya cedera. Anda mulai berkendara dengan buruk dan tidak bisa memaksakan motor dan memacunya sebagaimana mestinya. Kami sempat mengalami kemunduran, kesulitan di beberapa trek seperti Motegi, tetapi ketika Anda kesulitan dan finish di urutan ke-6, itu berarti Anda sudah melangkah maju. Tekanannya memang tidak selalu mudah diatasi, tetapi sekarang kami bisa menikmati balapan-balapan terakhir. Jadi ditanyalah dia, lu kan sudah runner up nih, runner up Jurdun. Menurut lu apakah bisa dibandingkan dengan kira-kira lu menang Jurdun misalnya kalau lu menang melawan kakak lu? Jadi dia bilang, iya bagi saya sebenarnya nilai ini sama, karena kan dia nggak pernah Jurdun MotoGP kan. Jadi dia bilang bagi saya nilainya sama karena memang posisi kedua ini saya raih dengan cara yang tidak normal. Perjalanan saya di MotoGP tidak mudah. Saya memang memulai musim saya di MotoGP tahun 2020 dengan beberapa podium sebagai rookie bersama Honda. Lalu saya pindah dalam tanda kutip dibuang ke LCR dan tahun 2023 saya hampir tidak pernah naik podium. Akhirnya dengan sedikit keberuntungan saya berkesempatan untuk pindah ke Gresini dan itu yang membuatnya istimewa. Tentu saja saya adalah pecundangnya karena kan saya kalah Jurdun, tetapi pemenangnya adalah kakak saya, jadi rasanya berbeda. Ini istimewa mengingat asal-usul kami, mengingat siapa kami, jadi posisi kedua ini tetap bagaimanapun luar biasa bagi saya. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Untuk para member YouTube Premium, kayaknya hari Sabtu siang kita akan podcast colongan. Kemudian hari Minggu gue lagi mau uji coba untuk live podcast di X, SpaceX namanya. Podcastnya X itu namanya SpaceX soalnya. Jadi gue rencananya mau coba-coba untuk SpaceX di
di hari Minggu, jadi semua yang ngintilin gue di X ya bisa denger lah nanti gimana-gimananya. Gue lagi coba-coba aja, kalau gagal ya gagal, kalau bagus ya bagus. Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys, bye-bye.